Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membahas mengenai buku kedua tentang kebendaan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perkenalkan, nama saya Karen Febrian Gana Permana dengan NIM 811420252. Terus dengan anggota saya, Sinta Priscilia, Febi Safira Damayanti, Niken Aulia Rahmat, dan Awalia Septiana Putri. Pertama-tama akan dijelaskan oleh teman saya, Sinta Priscilia. Perkenalkan, saya Sinta Priscilia. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian benda. Menurut pasal 499 KUH Perdata, pengertian benda atau zat adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Dalam pasal KUH Perdata tersebut, pengertian benda atau zat mempunyai dua arti, yaitu benda berwujud seperti kendaraan bermotor, tanah, dan lain-lain, dan benda tak berwujud seperti hak cipta atau paten. Meskipun begitu, benda tak berwujud tidak diatur dalam KUH Perdata, melainkan diatur dalam Undang-Undang HKI, Undang-Undang Perlindungan HKI atau Hak Atas Kekayaan Intelektual. Selanjutnya yaitu pengertian hukum benda. Istilah hukum benda merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu zakenrecht. Dalam perspektif perdata, yaitu hukum harta kekayaan mutlak. Hukum benda dapat dikatakan sebagai keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda dan hak kebendaan. Berikut adalah hukum benda menurut beberapa ahli. Sekian dari penjelasan saya. Kedua akan dijelaskan oleh Febi Safira Damayanti. Saya Febi Safira Damayanti akan menjelaskan mengenai sistem hukum benda dan macam-macam benda. Sistem pengaturan hukum benda adalah sistem tertutup, artinya orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang diatur dalam buku 2 Book Relevant Book atau BW, undang-undang lainnya atau jurisprudensi. Sistem hukum tertutup kebendaan membawa konsekuensi ketentuan-ketentuan hukum kebendaan termasuk ketentuan hukum yang bersifat memaksa atau doingan reh. Artinya, keberlakuan ketentuan-ketentuan hukum kebendaan tidak dapat disimpangi oleh orang perorangan. Macam-macam benda berdasarkan undang-undang kebendaan dibagi menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak karena sifatnya diatur dalam pasal 510 KUH Perdata. Benda bergerak karena penetapan undang-undang dalam pasal 511 KUH Perdata. Benda tidak bergerak karena sifatnya diatur dalam pasal 506 KUH Perdata, dan benda tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya diatur dalam pasal 507 KUH Perdata. Terima kasih. Ketiga akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di dalam hukum benda memiliki asas-asas sebagai berikut: asas hukum pemaksa, asas individualitas, asas tidak dapat dipisahkan, asas pencampuran, asas publisitas, asas dapat dipindah tangankan, asas totalitas, asas prioritas, asas perlakuan berbeda terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak, dan asas mengenai sifat perjanjian. Hak kebendaan. Hak kebendaan ialah hak mutlak yang melekat atas suatu benda. Tiap orang wajib menghargai dan menghormati kebendaan orang lain, dan orang yang berhak memiliki kebebasan menguasai bendanya. Segala hak-hak manusia atas hak kebendaan dan perorangan telah diatur dalam ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan, diantaranya: 1. Hak kebendaan memberikan kuasa dari suatu benda, sedangkan hak perorangan memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang. Kedua, jika terdapat orang yang melanggar hak kebendaan, hak tersebut dapat dipertahankan, sedangkan hak perorangan hanya dipertahankan terhadap orang tertentu saja. Hak kebendaan juga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Hak menikmati, dan 2. Hak memberi jaminan. Hak penutupan dapat dibagi menjadi dua macam, diantaranya: 1. Action in rem atau penuntutan kebendaan, 2. Action in personam atau penuntutan perseorangan. Keempat akan dijelaskan oleh Niken Aulia Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niken Aulia Rahmat dengan NIM 81114202271 akan menjelaskan macam-macam kebendaan. Yang pertama, ada hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan, yang kemudian dibagi lagi menjadi dua, yaitu hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas bendanya sendiri, yang contohnya adalah hak agendom dan hak wizit, dan hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas benda orang lain, misalnya hak pakai dan hak mendiami. Yang kedua, ada hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan, contohnya adalah gadai dan hipotek.
Selanjutnya, ada hak kebendaan menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Menurut pasal 16 UUPA atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, hak-hak atas tanah dibagi menjadi beberapa macam, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka hutan dan memungut hasil hutan, hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan, hak guna ruang angkasa, dan hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. Dan yang terakhir, kesimpulan akan dijelaskan oleh Awalia Septiana Putri. Saya Awalia Septiana Putri akan memaparkan mengenai kesimpulan. Menurut pasal 499 KUH Perdata, benda adalah semua hal yang bisa menjadi objek hak milik. Benda dapat berupa barang, dapat pula berupa hak. Sedangkan pengertian hukum benda adalah aturan mengenai hak-hak kebendaan yang bersifat mutlak. Dalam sistem hukum benda menggunakan sistem tertutup. Hal ini berbeda dengan sistem hukum perikatan yang mana menggunakan sistem terbuka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.